Timnas Indonesia harus mengakui kekuatan Australia pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah peluang Indonesia sirna untuk melaju ke Piala Dunia 2026? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada narasumber yang ada di studio, ada Bung Kesit Budi Handoyo. Bung Kesit, selamat malam Bung Kesit. Selamat malam, Egan. Bung Kesit, laga yang kita sudah nantikan berbulan-bulan berakhir dengan skor kekalahan 1-5. Agak lemas kita menonton hasil akhir 5-1 ini ya. 1-5 ini di kandang Australia. Bagaimana Bung Kesit tanggapan Anda dengan skor ini? Iya, debut yang menurut saya menjadi tidak bagus ya untuk Patrick Kluivert dalam melakoni laganya bersama tim nasional Indonesia setelah menggantikan STY. Memang kalau lihat dari permainan, saya melihat masih kacau ya. Walaupun pemain-pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain yang sebelumnya juga menjadi skuad andalan di STY ya. Tapi ada beberapa pemain baru memang yang dimasukkan di pertandingan ini. Ada oleh Romeni, tadi menciptakan gol, satu-satunya gol untuk Indonesia. Kemudian juga pemain yang juga baru masuk, Dean James ya, menjadi pemain yang kemudian diturunkan langsung di pertandingan ini. Dan menurut saya memang polanya masih belum terlihat ya. Dengan 4-3-3, kita biasanya bermain dengan 3-4-3 ya, kali ini dengan 4-3-3 memang terlihat sekali bagaimana permainan dari timnas Indonesia seperti tidak terlihat sama sekali ya. Ini yang kekhawatiran yang sebenarnya sempat muncul juga ketika Kluivert hadir. Dia belum pernah melakukan uji coba ya. Dia datang langsung menghadapi pertandingan penting untuk pelatih baru yang baru-baru ditunjuk kemudian langsung dihadapkan pada pertandingan yang sangat krusial. Menurut saya memang agak riskan ya kalau kemudian tidak melakukan sebuah uji coba. Jadi memang kelihatan chemistry-nya itu belum ada gitu ya Bung Kesit di situ ya? Justru lihat chemistry yang sebelumnya kita lihat begitu baik ya. Di pertandingan kali ini saya tidak melihat itu, tidak kelihatan sama sekali. Oke, Bung Kesit kita tunda dulu. Kita akan ke Sydney, Australia. Kita bergabung bersama koresponden Metro TV di sana ada Ferinda Hairunisa. Ferinda, bagaimana situasi di sana? Bagaimana respon supporter kita kemudian melihat skor kekalahan 1-5 melawan Australia? Ya, baik Kak, seperti yang sudah diberitakan, memang saat ini Indonesia takluk dengan skor 5-1 melawan Australia. Namun sampai detik terakhir, supporter Indonesia terus menyatakan dukungan bagi para pemain. Bahkan terlepas dari skor yang ada, para supporter masih antusias hingga membuat waving juga tadi dari para gabungan audiens supporter Indonesia dengan Australia yang menunjukkan suportivitas dari para pendukung. Dan semuanya terus menunggu dan menantikan sampai akhir dari pertandingan. Para supporter terus memberikan dukungan kepada para pemain. Oke, masih ada optimisme tidak sih Ferinda dari supporter kita di sana bahwa kita masih bisa melaju begitu sampai Piala Dunia? Meskipun rasa kekecewaan mungkin tidak bisa terbantahkan dari wajah sejumlah supporter Indonesia yang ada di stadion, tapi saya rasa dari diskusi dan obrolan beberapa dari teman-teman Indonesia di sini masih memberikan dukungan, memberikan harapan kepada para pemain untuk bisa bangkit dan juga bisa bermain lebih baik lagi pada kesempatan-kesempatan selanjutnya. Oke, baik. Terakhir Ferinda, apakah supporter di sana menyalahkan strategi begitu yang diturunkan oleh Patrick Kluivert? Ada tidak kemudian omongan itu di supporter kita di sana? Kalau untuk obrolan-obrolan seperti itu nampaknya ada di beberapa segmen dan diskusi teman-teman supporter. Tapi kembali lagi pada akhirnya semua tetap sama satu suara. Kita di sini hadir untuk memberikan dukungan bagi timnas pada para pemain kita yang kita yakini sudah berjuang dan berupaya semaksimal mungkin. Sehingga kita hanya bisa berharap untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan untuk sepak bola Indonesia bisa lebih maju ke depan. Oke, baik. Ferinda Hairunisa, terima kasih atas informasinya langsung dari Sydney, Australia. Bung Kesit, kita sudah berbicara sedikit tadi ya tentang laga yang baru saja berakhir. Sebetulnya Indonesia di awal pertandingan itu bermain cukup baik. Ya, paling tidak 10 menit ada peluang, kemudian dari J.I.J. lewat sundulannya kemudian ditepis. Ada penalti juga ya. Kemudian ada penalti. Kalau misalnya memang Kevin Dix masuk itu penalti, kira-kira hasilnya berbeda nggak? Iya, kalau tadi
sundulan dari Jas masuk. Iya. Katakanlah kemudian penalti dari Kevin Dix itu masuk. Iya. Saya pikir ceritanya akan berubah walaupun tidak menjadi jaminan bahwa kemudian Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan ini ya. Tapi paling tidak keinginan untuk bisa menciptakan gol cepat bisa diciptakan oleh Indonesia. Tadi kan kita lihat 10 menit awal ya memang high pressure. Kita melakukan tekanan yang begitu tinggi ya di area pertahanan dari Australia dan itu memberikan hasil yang lumayan bagus ya untuk terciptanya peluang, untuk bisa terciptanya menjadi gol. Tapi sayang memang 2 peluang emas itu tidak berujung dengan gol, sehingga pada akhirnya ketika Australia mampu untuk membangun serangan, ini kemudian menjadi titik balik dari Australia dan kita seperti sulit untuk kemudian bisa meredam serangan-serangan yang dilakukan oleh Australia. Tapi apakah memang Kevin Dix algojo terbaik kita untuk adu penalti? Iya, ini kan soal pilihan ya. Ketika dia mengambil eksekusi penalti, berarti memang sejak awal barangkali ya, Patrick Kluivert memang sudah memberikan tugas kepada Kevin Dix kalau ada penalti dia yang mengambil eksekusinya. Iya, sebenarnya udah bagus tendangannya, tapi bagus, membentur tiang tapi tadi kena tiang gitu ya. Oke, sudah bergabung juga bersama kami dari luar studio ada Coach Neil Maizar dan Bungkus Naini. Selamat malam Bungkus, selamat malam Coach Neil. Selamat malam. Ya, saya mau ke Coach Neil dulu ya. Coach Neil, respon Anda melihat skor kita 1-5 bagaimana? Anda menyangka tidak kemudian sampai Indonesia bisa sampai kalah 5-1 begitu? Kalau melihat pertandingan pertama dan penampilan pertama di 10 menit pertama, saya nggak mengira akan seperti ini. Karena hasil 5-1 itu tidak bagus buat kita. Kalau melihat di tactical strategi, Patrick menggunakan bagaimana high pressing di dalam pertahanan lawan selama 10 menit awal, itu memang luar biasa. Jesus ambil mistak gol, habis itu penalti, Kevin Dix tidak bisa mengeksekusi, itu membutuhkan taktikal strategi yang luar biasa. Tapi setelah itu kita kehilangan fokus dan kehilangan konsentrasi. Gol yang penalti seandainya seandainya Tom Hai tidak Nathan Cho tidak melakukan pelanggaran, ya kita nggak bisa mendapat penalti. Dia kehilangan fokus. Harusnya kan ketika ada corner kick itu kita harus melihat di mana bola, di mana lawan, di mana gawang. Reading the game-nya harus dibaca. Tapi mungkin karena situasi di kondisi yang kita ada tekanan, penalti gol nggak masuk, habis itu corner kick dapat sama lawan, akhirnya kita kehilangan fokus. 1 gol, 1-0. Nah, setelah itu terjadi juga kehilangan fokus ketika bola dia gol kedua, ketika build up dari tim Australia di belakang. Reading the game, kita tidak ada menjaga kedalaman nggak ada. Jadi lawan begitu enak 1-1 dengan Martin Paes, jadi gol. Juga gol ketiga juga begitu. Jadi mungkin ini sebenarnya nggak perlu terjadi, tapi situasinya yang membuat itu terjadi. Kalau apalagi gol keempat, gol kelima yang di corner kick, ya itu kan penjagaan dari reading. Ketika ada corner kick, ketika lawan tidak dijaga, maka peluang lawan untuk mencetak gol 100%. Dia bisa cetak gol, tapi kalau diganggu, pasti dia tidak akan fokus untuk mengheading bola. Dan gol 2 corner kick terjadi di menit ke-69 dan menit ke-90. Jadi saya rasa sebenarnya nggak perlu terjadi ya, tapi gimana situasi suatu pertandingan. Coach Neil, kita tahan dulu ya, kita mendengarkan tanggapan dulu dari Sintayong terkait dengan kekalahan Indonesia. Itulah yang mungkin menjadi penyebab. Apa yang perlu dibenahi melihat tadi match? 어떤 점들을 좀 고쳐야 되는 pertanyaannya adalah 내가 볼 때는 그냥 시간이 좀 부족했다 그런 느낌이 들었다고. yang coach rasakan hanya satu ya, tidak banyak waktu untuk latihan. Apakah timnas bermain terlalu naif tadi, coach? Kenapa? Timnas bermain terlalu naif, terlalu terbuka, tidak ada organisasi pertahanan. 조직력이 좀 부족했다고 보여지는데 좀 어떠신지? 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조직력도 부족했고 또 바로 모여서 선배 비서 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Ya itu maksudnya. Kenapa kurang organisasi? Maksudnya kurang baik dalam organisasi, kenapa? Karena ya tidak banyak waktu untuk latihan dan itu pun sama ya alasannya kenapa kita kemasukan gol lewat set piece sama juga. Yang lain sih terkait kompensasi sama PSSI, apakah sudah selesai atau masih ada yang belum diselesaikan kompensasi sama PSSI? Tapi so 감독님 보상권 다 해결했다고 하는데 어떻게 해결되신 건지 궁금하다고. 나중에 다시 얘기하겠다고.
lain kali akan dibicarakan lagi yang mungkin. 완벽하게 해결되진 않았다고. Belum diselesaikan dengan sempurna. Dia terakhir tidak dipanggil pemain yang langganan seperti Asnawi dan juga Witan. Bagaimana, apakah itu termasuk dalam faktor? 아스나이 일단 뭐 보통 항상 불리던 선수들이 안 불렸는데 그거 역시 뭐 요인이 된 건지. 그건 뭐. 땡큐. 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 Ya, itulah tanggapan dari Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.